Utang terakhir? Berakhir hampir 13 miliar. Masya Allah. Utang saya lunas di tahun 2022 Desember. Masya Allah. Saya total sebelum ketemu dengan MMC itu 16. Masya Allah. Ini utangnya 16. 16 juta. Ini 16 juta. 16 ember ya. 16 ember. Astagfirullah. Masya Allah. Dan sekarang apa ini yang terjadi dengan 16 M ini? Udah lunas dong. Mulai saya mengambil hutang 4,5 M itu dari situ Ya, langsung begitu naik. loncatnya begitu Ya, langsung besar. loncat. Dan di ACC Bambang ya. Ya cepat itu. Mengembangkan bisnis judulnya, tapi ternyata mengembangkan Utang. Iya, iya, iya. Harusnya kalau saya bisa dulunya ketemu MMC, mungkin aset saya banyak yang tidak terjual. Jadi utang itu memang betul yang kita dengar sekarang ini nggak pernah berkurang, yang pasti bertambah. Dan ini saya rasakan. Alhamdulillah satu aset pun tidak ada terjual. 5,6 miliar, satu aset pun tidak terjual. Kapan itu selesainya, Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita pagi menjelang siang ya, karena sudah hampir jam 11 ya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat sejuk ini, sangat indah dan sangat mewah ini. Mudah-mudahan pertemuan dan perkumpulan kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah ini kami sedang berkumpul para pengusaha senior di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah tidak direncanakan, tiba-tiba kita berada di tempat yang sama. Saya baru baca buku ini, buku yang berjudul Lunas Utang Miliaran Luar Biasa, bagi sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, terutama pengusaha muslim dimanapun Anda berada, yang hari ini Anda masih mengembangkan bisnis dengan utang, yang masih terlilit dengan utang, yang masih pusing mikirin cicilan. Anda bisa membaca buku ini, ya, bisa terlihat. Ini bisa didapatkan di Gramedia, di toko buku Gramedia di kota Anda. Di seluruh Indonesia insya Allah sudah tersedia. Jangan salah, judulnya Lunas Utang Miliaran. Dan alhamdulillah pada hari ini yang penuh cerah, ini saya kedatangan sahabat-sahabat dari seluruh Indonesia, para pengusaha senior yang wajahnya sudah mulai berseri-seri. Wajahnya mulai ya senyumnya begitu lebar begitu ya. Karena sudah nggak mikirin cicilan lagi sahabat ya. Jadi ini kita mungkin bisa mendapatkan inspirasi dari sahabat-sahabat kita di ruangan ini. Pada kesempatan siang hari ini ada sahabat-sahabat saya, salah satunya Mas Arif, pengusaha dari Kalimantan. Nanti bisa memperkenalkan diri masing-masing, sebutkan nama, apa namanya, pengusaha apa, asalnya dari mana ya. Cukup sederhana. Nanti bisa mulai dari Mas Arif, lalu dari Bapak langsung nanti mutar ya. Silakan memperkenalkan nama, ya, asal, ya. Misalnya nama saya Sunarji, saya dari Provinsi Lampung, tepatnya di Bandar Lampung, usaha di sarana perkebunan karet. Alhamdulillah sampai hari ini bisnis saya tetap eksis dan saya sudah tidak punya cicilan. Alhamdulillah. Asik. Dan ingat, ketika tidak punya cicilan, hidup itu semakin ya ringan, bahagia. Pokoknya sudah tidak mumet, tidak pusing mikirin cicilan. Maka bagi sahabat-sahabat sekalian ya yang sedang menyimak video ini, pengusaha muslim dimanapun Anda berada, insya Allah sahabat-sahabat di sini sudah lunas utang dan bisa menjadi inspirasi. Bagi Anda yang masih penasaran, silahkan mendapatkan buku ini di toko buku Gramedia. Kita mulai perkenalan dari sahabat saya, Mas Arif. Monggo, Mas Arif. Oke, terima kasih Pak Narji yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, saya merasa senang sekali hari ini bisa kumpul dengan orang-orang yang luar biasa. Nama saya Arif Budi Suryanto, tepatnya saya berdomisili di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang. Dan usaha saya di bidang
jasa boga catering, tapi memang saya mengkhususkan untuk perusahaan-perusahaan. Sebentar Mas Arif, jasa catering artinya di bidang kuliner. Ya. Boleh dirincikan, ini ngomong-ngomong kuliner ini kan ngomong makanan ini teman-teman sekalian ya. Ini makanan khas apa ini? Khas Bontangkah atau khas Sumatera atau khas mana ini yang disajikan ini? Khas Nusantara. Oh, Kami khas lebih ke Nusantara. atau kalau seumpama ada special order, maka kami akan menyajikan sesuai dengan permintaan. Oh, bisa request sesuai Bisa, permintaan. Melayani perusahaan sajakah atau mungkin ada pesta-pesta itu bisa di... Saat ini kami di perusahaan saja, Pak. Oh, perusahaan saja, alhamdulillah. Jadi Sudah berapa lama Mas di jasa usaha catering? Kalau usaha catering sih dari 2002, dari awal mualnya asalnya warung. Kami warung, di saat itu karena warung hanya terbatas, sedangkan waktu itu dilematisnya adalah setiap hari itu ada orang ngelamar kerja dan kita nggak bisa mengakomodir permintaan, penyerapannya nggak bisa maksimal karena hanya sebatas jumlah orderan per hari, warung. Kemudian kita mulai berpikir kenapa nggak bikin sebuah usaha catering. Akhirnya tetap masih warung, kami mulai bikin pengumuman kecil-kecilan, proposal kecil bahwa kami ajukan ke perusahaan-perusahaan. Nah, alhamdulillah waktu itu satu perusahaan nyangkut. Alhamdulillah. Dari tahun 2002 sampai 2024. Iya. Artinya sudah kurang lebih 22 tahun. 22 tahun di bidang kuliner. Artinya eksis expert di bidang kuliner. Bagi sahabat-sahabat sekalian yang berada di daerah Bontang ya, beliau adalah seorang pengusaha kuliner ya. Kan usahanya kuliner nih, sudah mulai merintis dari warung, terus merilis sampai ke perusahaan ya, mensuplai untuk katakanlah kebutuhan catering lah begitu. Berarti udah nggak punya utang dong. Artinya nggak punya utang ya ketika usaha itu. Awalnya dulu nggak punya utang. Awalnya Ya. tidak punya utang. Terus Ada pertemuan yang berkesan dengan si abang. oh gitu. Jadi perbankan waktu itu dengan sangat manis, dengan sangat ya lobbynya memang yang dilakukan sampai karena mereka sudah sangat teratur sistem mendekati kita, Iya. memprospek kita. Akhirnya Terjerumus juga dengan utang. sangat terjerumus, Sangat terjerumus. Dan memang karena pemahaman kita dari sekolah, dari kehidupan sehari bahwa perbankan itu seolah tidak melanggar apapun secara hukumnya Allah SWT. Iya. Saya mengambil langkah itu. Masya Allah. Yang tadinya tidak punya utang, usahanya jalan malah terjebak dengan utang ya Mas ya. Mulai di tahun Boleh 2015. bisik-bisik dengan kita semua Mas, berapa sih utang terakhir? Berapa? Terakhir hampir 13 miliar. Masya Allah. Sahabat sekalian, di mana berada, ada seorang pengusaha kuliner yang seyogyanya, yang sepantasnya tidak punya utang. Kenapa? Karena cash-nya cering-cering. Tapi kenapa beliau punya utang sampai 13 ember? Dan alhamdulillah utangnya selesai. Insya Allah selesai. Kurang sedikit saja. Kurang sedikit saja. Alhamdulillah ya, ini sebagai inspirasi awal bahwa ada bukti yang otentik bahwa MMC ya, ketika Anda terlilit utang, Anda bisa menghubungi pegiat-pegiat MMC di seluruh Indonesia. Kita bergeser dulu ya untuk yang lain, kira ini ada sekitar hampir 30-an orang di ruangan ini. Kalau kita tanya satu-satu bisa sehari semalam nggak selesai. Begitu Mas Arif ya? Ya. Satu. Oh, boleh nambah satu, silakan. Yang paling hebat di MMC adalah banyak orang mungkin bisa lunas utang, tapi prosesnya harus stres, prosesnya harus banyak berkonflik dengan pihak manapun. Masya Allahnya di MMC ini kita proses lunasnya tuh riang gembira. Riang gembira, Masya Ini Allah. yang belum pernah Ya. dan teman-teman lingkungan society saya yang dulu menganggap ini nggak mungkin. Nggak Utang mungkin. segitu dengan kondisi omset drop adanya COVID dan yang lain-lain nggak mungkin. Ini hanya sebuah iklan saja yang pepesan kosong. Awalnya society saya mengatakan itu. Masya Allah. Nah, begitu- luar biasa. Begitu yang pertama dia entry adalah kok happy terus ya? Iya. Kok happy terus pertanyaan itu? Kenapa? Kok setelah dia tahu saldo hutang saya berkurang, tambah terkaget-kaget, sudah happy, kok saldonya berkurang terus? Nggak ketemu setahun sudah kurang berapa? Sekian miliar, bingung. Dan akhirnya bertanya. Lah itulah di MMC kita menjalankan semua dengan riang gembira dan ya
punya keyakinan kuat bahwa ini pasti lunas. Iya. Dan utang itu dibayar ya Mas? Dibayar. Bukan dikemplang ya? Tidak. Oke. Iya. Sahabat sekalian ya, ternyata utang itu wajib Bayar. Nggak boleh, ngemplang utang itu dosa, zolim. Utang itu wajib dibayar. Oke, kita bergeser ke Merauke. Ya. Silahkan dengan Bapak siapa, alamat dan usahanya Pak. Monggo Pak, diperkenalkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rustam dari Merauke, Papua Selatan. Rustam, Merauke, Papua Selatan Pak ya? Selatan, Masya ya, Allah. sekarang. Kakak Rustam. Kakak, oh kakak. Kakak ya, bukan abang ya? Oke, kakak. Ayo. Baik, iya. Usaha saya sekarang kontraktor listrik rekanan sama vendor dengan transportasi kelapa sawit di PT Bio. Ya, alhamdulillah setelah saya bergabung dengan MMC ini begitu luar biasa ilmu yang saya dapatkan. Utang saya lunas di tahun 2022 Desember. Masya Allah, jadi kakak sudah selesai utangnya di tahun 2022. Kalau kenal MMC-nya tahun berapa kakak Rustam? 2019 2019, 2022 selesai? selesai. Boleh bisik-bisik dong? Utangnya berapa sih kak? 4,9 Masya Allah, 4,9 apa ini? miliar. Miliar! Bayangkan 4,9 miliar, hampir sedikit lagi 5 miliar ya. Sahabat, dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, pengusaha muslim yang hari ini terlilit utang, sudah banyak bukti. Ada yang 13 miliar sudah sedikit lagi selesai. Dan 4,9 miliar dari Merauke, Papua, dalam jangka waktu hanya ya sekitar 2 tahunan juga sudah selesai. Dan utang itu ternyata dibayar. Dan Pak Rustam ini adalah seorang pengusaha kontraktor, salah satu rekanan PL ya Pak ya? Dan PLN PLN. dan transportasi kelapa Oh, sawit. transportasi ya? Iya. Oke. Saat ini yang bisnisnya masih eksis, yang mana ini? Dua-dua masih eksis. Oh, dua-duanya masih eksis Alhamdulillah. ya? Alhamdulillah. Aset tidak terjual. Aset tidak terjual. Sudah mau dijual-jual tapi nggak ada yang terjual. Tapi Alhamdulillah. utang malah selesai. Utang malah selesai. Jual nggak laku-laku. Salah lunas. Lunas utang. Ya, kita dengarkan cara lunasnya bagaimana? Spill dong, Pak Rustam nih dari Merauke mungkin kok bisa lunas utang? Inspirasinya dari mana? Awalnya begitu Pak Rustam? Ya, untuk inspirasinya jelas dari MMC. MMC. Karena ikut kegiatan-kegiatan seperti TBE, PBTR di Bogor kemarin. Dari situ motivasi saya untuk bisa melunasi utang itu dengan riang gembira. Dengan step-step langkah-langkah yang diberikan dari ilmu yang saya dapat dari PBTR, itu yang saya gunakan Masya Allah. untuk menghadapi perbankan, untuk menyelesaikan semua hutang saya di tahun 2022 itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah ikut TBE, ikut PBTR, ternyata itu ilmunya sangat manjur ya, sangat luar biasa ya Pak Rustam ya. Iya. Apa pesan-pesan buat teman-teman sahabat yang mungkin barangkali hari ini pengusaha muslim ya, sahabat kita di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang barangkali masih pusing dengan utangnya itu ya Pak Rustam ya. Kira-kira pesan-pesan buat sahabat-sahabat kita apa? Ya, mungkin untuk pengusaha, teman-teman pengusaha di luar yang masih memiliki hutang, mari kita bersemangat untuk bekerja, untuk melunasi kita punya hutang, karena hutang itu memang harus dibayar. Jadi mari kita bergabung di MMC untuk mendapatkan cara-cara untuk dengan riang gembira kita untuk melunasi semua hutang-hutang kita. Masya Allah, mudah-mudahan ya, Lawak Pak. MMC menjadi inspirasi ya, sudah terbukti ya. Pengusaha dari Merauke dalam jangka waktu hanya beberapa bulan ya, atau katakanlah 2 tahunan selesai dengan jumlah kurang lebih 5 miliar. Oke, terima kasih Kakak Rustam. Kita akan bergeser ke Kalimantan ya. Ada pengusaha senior juga ya. Ini luar biasa, orangnya masih energik, masih muda ya. Ini masih muda kelihatannya, tapi memang masih muda. Ya, silahkan perkenalkan diri. Ya, masih muda kelihatannya kan? Iya. Emang muda. Ya, insya Allah beliau akan punya inspirasi banyak untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Insya Allah kita dengarkan, kita simak dari Kalimantan. Yes, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Alhamdulillah, saya Irwan dari Balikpapan. Sekarang jadi IKN ya. Jadi saya jadi warga ibu kota. Usaha di bidang transportasi laut, karena di sana namanya usaha bisnis yang berkembang di sana adalah tambang-tambang batu bara gitu kan, kemudian minyak dan gas. Jadi kita menjadi bagian dari transportasi untuk mensupport tambang-tambang yang ada di sana. Sebentar, Pak Irwan, saya tadi menyimak transportasi laut ya. Teringat kalau transportasi laut berarti
artinya Bang Irwan ini beresiko di laut lah, begitu ya. Ini nampaknya juragan laut begitu ya, bukan darat ini, bukan transportasi yang biasa ya, transportasi luar biasa. Boleh diceritakan sejak merintis usaha di transportasi ini berapa lama gitu, Pak Irwan? Ya, inspirasinya dari orang tua tentu saja. Orang tua saya adalah nelayan ya, dan rumah saya memang di atas laut. Jadi kalau air surut, lantainya laut itu terlihat, air pasang, air itu dekat dengan lantai rumah saya. Oh, Masya Allah. Jadi Pak Irwan ini kalau seandainya kata kecebur laut udah aman ya, nggak bakal tenggelam ya. Iya, karena memang rumahnya di pinggir laut, usahanya di laut. Jadi kalau kecebur laut aman ya. Aman. Ah, udah biasa. Sejak kecil kalau kita main-main di jembatan itu, ya kalau lari-larian kejar-kejaran jatuh ke laut udah biasa itu. Berarti kulitnya asin ini kayaknya. Oke, baik sahabat pengusaha muda, pengusaha muslim dimanapun Anda berada. Tadi ada pengusaha kuliner, ada pengusaha transportasi sawit, ada pengusaha transportasi laut. Sekarang kita dengarkan, kita ya spill lah. Pak Irwan, Yes. transportasi laut itu kan peluangnya besar. Tentunya nggak punya utang dong. Mestinya ya. Mestinya nggak punya utang. Oke, ceritakan dong. Ya, jadi saya mulai dengan impian orang tua nelayan dulunya, dan kemudian inspirasinya dari situ pengen dong zaman berkembang di belakang rumah saya lewat kapal-kapal batu bara segala macam. Ketika saya lulus, kemudian kuliah, cita-citanya mau ngapain? Saya pikir di belakang rumah ini ada peluang usaha gitu kan, yaitu transport. Kemudian berpikirlah untuk punya kapal. Jadi udah punya kapal ini Pak Irwan posisinya sekarang? Sekarang punya kapal. Alhamdulillah. Sebentar, kalau lautan itu Pak, kalau daratan itu kan ada istilah kapling-kapling gitu, kita jual kapling gitu Bang Irwan ya. Ini mungkin agak awam buat kita. Apakah di laut juga ada kapling-kapling gitu? Kalau kapling-kapling untuk tempat tinggal ada. Iya. Ya, tetapi Ada juga ya? Hanya sebatas di laut itu uniknya bisa di kapling itu ketika kalau air surut daratannya terlihat. Tetapi ada wilayah yang kalau air surut pun tidak terlihat daratnya, itu nggak bisa, itu menjadi area laut, disebut area laut. Nggak bisa diblok, disertifikatkan, dibangun rumah nggak boleh. Seperti itu, karena itu sudah mengganggu alur laut. Jadi kalau air surut, lantai lautnya masih terlihat, boleh dibangun. Iya. Tapi kalau nanti begitu dibangun, airnya datang lagi gimana Pak Ya, Irwan? air pasang surut setiap hari kan. Ada periode air tersurut. Air surut misalnya pagi, terlihat lantai lautnya, itu boleh dibangun. Tapi mengerikan sekali ya teman-teman yang tinggal di pinggir laut, ketika sedang tidur, kita sudah antisipasi tinggi bangunannya begitu, tiba-tiba airnya lebih tinggi. Wah, ini resiko. Lebih mengerikan lagi, Iya. tidur, utangnya tagihan datang, mending nyemplung. Oh, segini bersembunyi. Anekdot juga itu terkait laut tadi. Cair terus. Wah, iya, liquid terus ya, cair terus ya. Masya Allah, nggak pernah padat ya, luar biasa. Ya kalau di darat garasi depan rumah ya kan. Kalau rumah pinggir laut garasi di belakang. Oh, kapal mainnya. Iya. Masuk akal. Iya. Boleh cerita nih Pak Irwan nih, kapalnya ini kapal apa ini? Kapal yang kecil kah, yang sedang atau besar, atau mungkin kapasitinya atau kapasitas berapa tonas? Ya. Jadi kapal yang digunakan untuk mengangkut alat-alat tambang. Peralatan tambang itu makin ke sini makin besar-besar jumlahnya, ukurannya ya. Dulu kapal yang kapasitas 150 ton cukup karena alat-alat yang lewat 20 ton. Sekarang udah nggak cukup lagi. Peralatan, equipment itu makin besar-besar, kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Jadi kapasitas sudah 1000 ton, 1200 seperti itu. Dan jumlah kapal juga memang makin banyak karena request untuk kebutuhan itu tinggi. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan selalu lancar ya. Amin. Ini yang terakhir belum kita tanya ini teman-teman sekalian nih. Tadi sudah cerita kapal kecil, kapal besar sampai kapasitas ratusan ton, bahkan tinggal di laut. Garasinya di belakang, ada kapal gitu. Kita pengen tahu ya, berapa sih utangnya Pak Irwan ini dulu gitu ya. Ya, boleh diceritakan dong Pak Irwan. Saya total sebelum ketemu dengan MMC itu 16. Masya Allah. Sebelum ketemu dengan MMC, pengusaha transportasi laut Pak Irwan, ini utangnya 16. 16 Sebentar, ini 16 juta. 16 ember ya. 16 ember. Astagfirullah. Masya Allah. Dan sekarang apa ini yang terjadi dengan 16 M ini? Udah lunas dong.
Saya punya satu big win yang luar biasa. Silakan. Bagi. Jadi awal-awal saya usaha itu kan kapal tenggelam, banyak utang akhirnya. Kapalnya rusak, butuh biaya kan gitu. Jadi selain utang bank yang macet, ada utang lain untuk memperbaiki gitu kan, membangun ulang. Nah, itu muncul besar. Dan itu berproses panjang. Kalau utang yang 16 saya mudah selesai semua, tapi masih ada yang kecil-kecil, misalnya dengan saudara, dengan apa. Alhamdulillah itu saya bisa selesai dan saya merasakan zero utang, benar-benar receh-receh saya nggak punya itu. Wow gitu. Dengan tetangga, dengan keluarga enggak, wah itu sesuatu yang luar biasa dan memang Allah itu memberikan jalan. Saya ada yang unik. Jadi waktu saya kuliah, saya dagang gelang mutiara. Jadi ada yang kasih saya gelang sama kalung mutiara, harganya 160.000. Oh ya, mutiara dari suplainya dari Nusa Tenggara ya. Oh, Nusa Tenggara. Iya. Betul. Jadi saya sudah lupa utang itu 160.000 karena waktu saya pinjam bawa gelang itu pulang ke Balikpapan, saya jual, saya kembali ke sana kan belum zaman handphone. Ya. Jadi saya nggak pernah ketemu dengan supplier saya ini. Tetapi saya catat, saya ingat sampai 25 tahun kemudian saya nggak pernah ketemu. Tetapi saya ingat saya punya utang 160.000. Ya. Ternyata si supplier ini adalah tetangga kakak ipar saya yang saya baru beberapa bulan lalu 160.000 lunas. Setelah 16 miliar selesai, hanya 160.000 yang tertinggal dan itu utang 25 tahun. Iya, 25 tahun tapi bukan utang piutang yang berbunga ya, tapi hanya utang pribadi atau utang dagang. Yang kemudian terputus karena komunikasi nggak terjalin lagi gitu. Baik. Sama sekalian, mungkin penasaran nih 16 miliar. Pak Irwan ini berapa lama sih menyelesaikan? Boleh cerita dong berapa lama? Yang besar itu cepat aja. Yang dari 16, yang 10 dalam 3 bulan pertama. 3 bulan pertama. 3 bulan pertama, terus kemudian yang 6 miliar sekitar 3 tahun atau 4 tahun lah. Masya Allah. 4 tahun. Selebihnya yang kecil-kecil, yang dimana waktu itu masuk COVID dan segala macam yang merangkak. Akhirnya berproses. Tapi alhamdulillah bikin saya Ramadan kemarin itu tadi 160.000 my last utang. Yang sudah 25 tahun. Mas Budi bisa dihitung kan 160.000 25 tahun yang lalu, kalau sekarang berapa itu? Berapa gram deh? Seandainya berbunga, waduh. Wah, iya. Iya, bisa jadi 1,6 M. Tapi karena utang dagang enggak ya. Tapi ini menarik ya teman-teman sekalian, sahabat ya, dimanapun Anda berada dan yang ada di offline ruangan ini, kita baru tahu ternyata, saya juga baru tahu kalau Mas Irwan itu utangnya sampai 16 ember gitu ya. Artinya, saya pikir utangnya ya paling 3-4 miliar lah gitu. Ternyata ini ternyata rajanya itu. Kakap ya kelasnya gitu. 16 miliar ya, Bang Edwin ya, luar biasa. Tapi saya dapat kesimpulan ya, 16 miliar diselesaikan hanya dalam jangka waktu kurang lebih 3 tahunan ya Pak Irwan. Kurang lebih artinya ada beberapa titik, ada yang diselesaikan di 3 bulan pertama, sampai kemudian 3 tahun kemudian selesai. Artinya sudah dapat gelar LC. Penasaran, pengen tahu, pengen segera bebas utang, Anda bisa menghubungi pegiat MMC, MTR, Miliarder Club di seluruh Indonesia. Salah satunya dari Bontang. Baik, terima kasih Bang Irwan. Kita bergeser ke Papua lagi. Silakan perkenalkan nama, alamat, dan usaha. Silakan Kakak. Terima kasih lagi atas waktunya diberi. Mainkan Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Nur, asal Merauke. Kelahiran Makassar. Saya sebelum masuk bergabung di MTR, utang saya kurang lebih 4,5 M. Utangnya 4,5 miliar. Utangnya 4,5 miliar. Sebentar, utangnya 4,5 miliar. Usahanya apa sih Bang? Bidang frozen. Sebentar, frozen apa frozen? Ini apa ini? Beda ini. Kalau Merauke frozen, gitu. Ya, kalau di Jakarta di frozen. Frozen maksudnya makanan ya. Kuliner kah? Bukan. Beku. Makanan beku. Makanan Ayam, beku. ikan. Oh, ayam dan ikan. Ayam Silakan. dan ikan beku. Sejak kapan memulai usaha itu kok bisa sampai 4, sekian miliar? Jadi usaha saya itu mulai dari sahutan dari 500 juta itu sebelum membuka frozen ini. Usaha frozen tahun 2011
mulai berhutang. Di 2016 saya tingkatkan usaha saya waktu itu bikin cold storage. 2018 saya bikin cold storage. Di awal 2019 baru selesai cold storage itu, tidak salah bulan 2 mulai saya mengambil hutang 4,5 M itu. Top Dari up situ ya, langsung begitu naik. loncatnya begitu Dan langsung besar. loncat. Dan di ACC Bambang ya. Ya secepat itu. Sangat cepat. Mengembangkan bisnis judulnya, tapi ternyata mengembangkan Utang. Iya. Silakan Pak. Mengenal MTR bulan 7 di tahun 2019 itu juga. 2019 bulan Juli. Yang menjurumuskannya itu siapa itu? Masya Allah. Siapa kakak yang menjerumuskan ke MMC ini, siapa yang ngajak-ngajak? Jadi sebelumnya itu menarik buat saya itu. Ya. Belum masuk di MMC ini, tapi baru mengenal namanya, sudah rasa dari motivasi dari teman. Waktu itu dia mengajak saya mengenalkan namanya Tabiat Buruk Berhutang. Masya Allah. Dari situ Tabiat Buruk Berhutang. Sebentar, ada teman yang memperkenalkan MTR, waktu itu masih MTR ya, Waktu itu Masyarakat masih Tanpa MTR, Riba, iya. di Merauke sana. Di Merauke sana. Boleh kasih tahu temannya siapa kakak? Haji Iwan. Haji Iwan. Iya. Oke. Barangkali beliau inspirasi pertama ya, tentunya memberikan informasi ya terkait masyarakat tanpa riba, dan akhirnya abang masuk ke MTR. Di Sebelum itu 2019. belum juga dia. Oh, belum juga. Iya. Oke. Jadi pada dasar itu saya pada dasar kita ketemu di depan masjid, dia mengenalkan MTR, terus saya bilang sudah, enggak usah. Ya, pokoknya kita cuek saja. Nah, jadi lama-lama dia mengenalkan Tabiat Buruk Berhutang. Cuek juga saya. Pulanglah saya di rumah. Dari rumah itu mengaji, ternyata betul ya namanya Tabiat Buruk Berhutang itu seperti apa. Sebentar Pak, saya potong Bang. Kakak ya, karena Merauke Papua itu biasanya kakak. Kakak. Kan Tabiat Buruk Hutang itu kalau di dalam buku merah ini ya, ini kan ada banyak banget itu. Apa yang kakak rasakan salah satunya, boleh cerita? Atau satu atau dua tabiat buruk hutang yang nancep dah gitu loh, yang disampaikan oleh teman-teman. Jadi sebelum saya lunas hutang itu, tabiat buruk berhutang banyak saya rasakan, salah satunya selalu kena tipu. Oh iya, kena tipu. Mudah tertipu ya. Sudah banyak itu. Kok sama? Iya, kok sama juga ya? Ada yang rasain nggak sih? Gue kenapa ya? Iya. Kok aneh ya? Kadang-kadang kita udah bisnis kayaknya miliaran gede gitu ya, tapi masih kena tipu ya? Pernah kerasa ya teman-teman ya? Iya. Kena tipu ya, salah satunya kena tipu. Yang berikutnya apa? Tabiat buruk hutang. Yang dirasakan. Di dalam rumah tangga kurang harmonis. Sebentar, saya kalau bicara rumah tangga kurang harmonis ini ya. Ini pasti ada sesuatu ini ya, menimbulkan perang dunia kedua ya, gara cicilan gitu ya. Sebentar, kita tanya sama teman-teman yang ada di studio. Ini teman-teman pernah ngerasain nggak ketika tabiat buruk hutang ini hubungan nggak harmonis dengan pasangan? Ayo, jujur. Gua banget. Nah, ternyata beliau gua banget gitu loh. Iya. Tapi saya yakin di sebelah kiri saya ini di sini juga aja, ini jangan di kayaknya sama. Mudah-mudahan hanya kita saja, di luar tidak. Tapi ini di sini saja ya, jangan disiarin ya. Nggak apa-apa, kita pugar-pugar sedikit ya. Sahabat ya, sahabat pengusaha di mana berada. Memang benar, gara-gara utang, gara-gara cicilan, keharmonisan hubungan dengan pasangan itu akan terganggu. Iya, Contohnya, ketika tanggal 10 jatuh tempo, ya, tanggal 9 belum dapat ini untuk menyiapkan jatuh tempo, itu bisa perang dunia. Yang tadinya mau ada rencana nanti malam kelonan, gara-gara cicilan, ini jadi batal. Jadi jujur, Jangan vulgar dong. ini terlalu vulgar apa serius ya? Nah, ini Babe ini ngerasain juga jangan-jangan ini. Oke. Si Babe ini ya, oke. Gitu ya. Terima kasih kepada kakak yang sudah bercerita panjang lebar. 4, sekian miliar 2019 masuk masyarakat komunitas dulu masyarakat tanpa riba, yang sekarang sudah bertransformasi menjadi MMC. Iya, masyarakat tanpa riba Miliarder Club. Ngomong-ngomong 4,5 miliar masih ada tersisa atau sudah selesai?
Alhamdulillah hutang saya lunas dalam jangka 2 bulan. Alhamdulillah. Ini inspirasi buat kita semua pengusaha muda. Hanya 2 bulan saja. 4,5 miliar. Saya bergetar hati ini. Hanya 2 bulan. 4, sekian miliar selesai utangnya. Lewat wasilah bergabung dengan MTR Milliarder Club atau sekarang ini namanya MMC. Sahabat sekalian masih penasaran, nanti kita akan bergeser ke teman kita yang dari Jawa. Pengusaha apa beliau akan bercerita tentang bagaimana bergabung MTR sehingga utangnya juga lunas. Iya. Silakan bergeser kepada sahabat kita dari Semarang. Ya. Baik, terima kasih Bang Narji. Izin perkenalkan diri sahabat-sahabat semua, nama saya Andi Muhammad Iksan Palaloik. Dari namanya kan kelihatan asalnya dari Solo. Sulawesi. Sulawesi. Kok di Jawa? Dari namanya kelihatan kalau orang Solo, Sulawesi. Jadi tahun 93 lulus SMA saya ke Jawa. Harusnya kuliah di Unhas, tapi saya nggak ngambil itu. Akhirnya kami ke Jawa. Nah, selama di Jawa, kuliah di Jawa, lulus kuliah, kerja. Jadi memang saya tidak punya DNA pengusaha awalnya itu. Jadi kerja, habis dari kuliah teknologi pangan, kerjalah saya di Agrowisata Kusuma Malang. Oh, di Malang. Di Malang. Kemudian kembali lagi, karena teman asing banyak di sana, akhirnya kembali lagi kuliah di sastra Inggris di Undip. Kuliah di Undip Semarang. Nah dari sana, dari kuliah sastra Inggris itu terus kerja profesional lagi nih di perusahaan periklanan. Nah dapatlah kegiatan luar di punyanya Unilever waktu itu di Odol. Jadi kegiatan outingnya Odol itu di situ aja. Nah dari sana kemudian masuk di perusahaan CV punya kakak sendiri. Nah dari situ kemudian kerja lagi nih, ditawari ikut jadi di perusahaan PT GHM, perusahaan dari Bekasi. Itu bergerak di outsourcing. 11 tahun di situ, saya 11 tahun di outsourcing PT GHM itu jadi kepala cabang untuk wilayah Jawa Tengah Jogja. Jadi memang saya awalnya di perusahaan. Nah dari PT GHM itu, yang memang perusahaan basicnya outsourcing, pindah lagi kemudian di PT Express Taksi. Jadi basic saya itu ada di manajer operasional Express Taksi Jawa Tengah. Ah, ternyata waktu di taksi ini ada utang juga, bukan utang bisnis, utang konsumtif, tapi nilainya kecil. Saya sayangnya kalau tahu komunitas ini utangnya gue besarin sekali. Kok pemikiranmu sama? Jadi itu perjalanan. Ya, baik, luar biasa. Ini kalau semuanya tadi ternyata beliau udah masuk MTR, kenapa utangnya dulu nggak gede sekalian begini? Ternyata masuk MTR utangnya masih kecil gitu ya. Tapi bersyukur, untung masih kecil. Kalau udah gede tambah pusing kan gitu ya. Baik sahabat sekalian, beliau asalnya dari Sulawesi ya. Tadi mau saya tanya Semarang, berarti tidak pun Mas, pasti nggak bisa jawab gitu kan. Karena beliau ini aslinya orang Makassar dan tinggal domisili di Semarang ya. Saya sampai sekarang Mas. Domisili di Semarang di Kecamatan Banyumanik. Di Kecamatan Banyumanik. Istri orang orang Jawa? Semarang. Oh, orang Semarang. Jadi saya rasa pasti bahasa Jawanya sudah mulai pinter ya. Iya. Terima kasih Pak Iksan ya dari Semarang. Nah, sekarang saya bisnis juga sekarang. Oh iya, ini kan kita kita berbagi dong. Kita dengerin, beliau akan berbagi. Sekarang beliau berbisnis. Ya. Utang saya kecil, hanya 550 jutaan. Utangnya hanya 550 juta. Itu kecil? Kecil. Masya Allah. Kecil karena melihat teman-teman yang gede ini. Kecil karena melihat pembandingnya 16 miliar ya. Iya. Kalau dulu merasa besar sekali, tapi ketika teman-teman ini langsung merasa. Tapi sebentar. Utang 500 juta dengan utang 16 miliar, 4,5 miliar, 13 miliar. Pusingnya sama nggak sih kira-kira? Sama saja. Makanya nyesel kenapa nggak gede sekali utangnya. Karena walaupun utangnya 500 juta, 1 miliar, 15 miliar, 10 miliar, pusingnya sama. Namanya jatuh tempo itu nggak enak. Begitu ya Mas ya? Cerita dong gimana kok bisa utang, pinjam utang? Ya biasa konsumtif aja sih untuk beli rumah, mobil aja. Beli tas Hermes nggak? Pengennya gitu, tahu gitu tadi digedein sekalian. Nah, dari taksi itu kan akhirnya kami resign nih. Kami resign, kemudian ternyata masih ada utangnya nih. Nah utangnya itu ternyata nilai kecil utang itu walaupun nilainya kecil, tapi ternyata jadi masalah besar bagi keluarga kami.
Nah, masalah terbesar yang kami alami adalah hubungan suami istri yang terhambat tadi itu. Jadi tidak harmonis, tidak lancar. Jadi kalau tahiyat itu masih begini-begini. Penyaluran tidak sesuai harapan. Tidak sesuai harapan. Itu yang bikin bad mood. Ya. Kemudian saya ada acara dulu teman di Solo. Tapi belum MTR itu. Ada komunitas lain bikin event, ternyata salah satu di sana dosa besar itu adalah utang. Apalagi ada ribanya dan saya ada ribanya juga. Ternyata walaupun nilainya itu agak kecil, tapi ternyata jadi masalah juga dan tantangannya adalah hubungan keluarga tadi yang jadi masalah, Bang Nari. Masya Allah, ternyata merasakan dampak atau tabiat buruk utang tentang keharmonisan ya Mas Ari, ya. Keharmonisan. Ternyata utang 500 jutaan juga kena dampak juga teman-teman sekalian ya. Juga, betul. Kalau 16 miliar kena dampak, saya rasa wajar-wajar aja utangnya gede gitu ya. Ternyata utangnya kecil saja ternyata juga berdampak kepada hubungan keluarga. Bagi Betul Anda yang sekali. punya problem hubungan dengan pasangan yang masih kurang harmonis, barangkali karena cicilan dan ada utang. Jujur? Iya, kalau masih penasaran bisa menghubungi pegiat MMC di seluruh Indonesia. Terima kasih Ya. Mas Iksan sudah berbagi. Menariknya satu hal. Oh, masih ada satu lagi. Menarik nih, ada Ya, yang menarik. silakan. Di 2016 setelah dari taksi itu dikenalkan, setelah ada acara di Solo itu dikenalkan kemudian komunitas ini. Saya waktu dikenalkan pertama kali saya bilang sama teman adanya komunitas apa ini? Nggak perlu saya begini-begini, bisa saya lakukan sendiri dengan cara saya sendiri. Tapi ternyata nggak selesai-selesai. Iya, saya tahu akhirnya tanggal 7 Desember ada acara nih, acaranya MTR. Kemudian kami ikut di acara itu, Bang Narji, 2016, 7 Desember 2016 ikut acara itu. Salah satu yang masih melekat di kepala saya sejak 2016 sampai hari ini adalah melepaskan kemelekatan. Ini pelajaran penting bagi saya pribadi, mudah-mudahan jadi inspirasi teman-teman semua, melepaskan kemelekatan. Karena itu hanya rumah dan mobil, dan selama ini dipertahankan, begitu dapat pelajarannya di SMA TR pertama di 2016 itu, ternyata kami lepaskan semua karena memang tidak terlalu jadi masalah juga bagi kami sebenarnya. Alhamdulillah. Dan Akhirnya 2 minggu selesai. 2 minggu selesai. Ya Allah. Saya tadi menyimak Mas Iksan ini 2016 ketemu dengan komunitas masyarakat tanpa riba, ikut acara di Solo waktu itu ya. Di Semarang. Oh, di Semarang. SMHTR pertama di Semarang. Iya, SMHTR di Hotel. Semarang. Berarti beliau itu angkatan saya sebetulnya ya, 2016. Tapi pada saat itu beliau utangnya 500 juta. Saya membayangkan, andaikan Mas Iksan ini ya menjadi seorang pengusaha yang masih mengawali bisnisnya di tahun 2000 mungkin 2016 yang utangnya masih 500 jutaan, andaikan nggak ketemu MTR, saya pastikan utang beliau di atas 10 miliar. Dan keluarga hancur-hancuran pasti. Dan pasti keluarga bisa dipastikan hancur. Kenapa? Karena namanya utang itu membesar dan akan membuat kita membuat candu. Dan alhamdulillahnya setelah lunas keluarga kembali lagi. Alhamdulillah. Berkat Tuhan. Masya Allah. Nyaman. Masya Allah. Nyaman. Anak-anak tidak dipaksa ke pondok, minta sendiri pengen ke pondok. Masya Allah, luar biasa. Ini keberkahan ya, Mas Iksan ya, keberkahan yang luar biasa. Setelah lunas utang, melepas kemelekatan ya. Siap. Jangan lupa sahabat sekalian, kalau mau segera lunas utang, salah satunya menghilangkan kemelekatan ya. Jadi Siap. jangan harta itu ada di hati. Harta itu ya cukup kita miliki hanya sementara ya. Kalau kita ingin menyelesaikan utang, ya melepas kemelekatan salah satunya. Betul. Ilmu atau inspirasi dari Pak Iksan Semarang. Baik, kita bergeser kepada sahabat kita. Di sebelah kanan Pak Iksan ada seseorang yang nampaknya lebih agak senior begitu ya. Tapi beliau ini energik sekali begitu ya. Perjalanan jauh ya dari Sumatera. Silakan perkenalkan nama, asal atau nama kota dan bisnisnya. Ya, bismillah. Terima kasih Pak Narji. Kenalkan, nama saya Edwin Astro. Nah, ada gelar nih, LC. Ya. Nah, cuman Gelar baru nih. Nah, ini dia nih. Nah, pengen tahu nggak? Kasih Nggak tahu serius dong. nih. Coba, pengen dong. Kasih tahu dong. Ya, jadi mungkin teman-teman yang di ini ya, di media sosial mungkin yang menonton acara kita ini, LC saya ini bukan mungkin seperti nanti Ustadz Abdul Somad, bukan ya. Iya, iya. LC kita ini, nah teman-teman kita ini juga tadi
Cuman lupa aja nyebutin LC-nya, bahwasanya LC-nya lunas cicilan. Wah, Insya Allah. Nah, yang menarik ya, saya kebetulan tinggal di Medan. Alhamdulillah bisnis saya di bidang water treatment, wastewater, water purifier. Sama, cair terus, alhamdulillah. Namanya water itu cair terus, alhamdulillah. Jadi nggak pernah kehausan ya, Nggak Bang? pernah kehausan. Karena bisnisnya membuat air minum. Membuat air minum. Air limbah dijadikan air bersih, bisa dijadikan air minum. Alhamdulillah. Nah, yang menarik saya di sini, teman-teman ya, kalau tadinya teman-teman itu mungkin galau dengan utang, ketemu sama MTR yang sekarang udah bertransformasi jadi MMC. Nah, justru sayanya dulunya sudah lunas utang. Nah, yang menarik saya ketemu justru sama MTR. Nah, apa yang luar biasa dari MTR ini yang sampai hari ini dari 2018 awal atau 2017 akhir itu saya masih tetap ada di barisan teman-teman di MTR Miliarder Club. Bahwasanya di sini teman-teman ya, di sini banyak luar biasa ilmu-ilmu terkait bisnis kita. Yang mana bisnis kita itu yang tadinya mungkin stagnan, yang tadinya mungkin sulit untuk mencapai target tertentu gitu ya. Alhamdulillah disinilah tempatnya. Jadi MMC ini teman-teman bukan cuman terkait lunas utang doang atau mungkin gimana teknik-teknik mengatasin atau gimana cicilan-cicilan kita itu sehingga kita ke depannya bisa lunas utang, tapi lebih dari itu teman-teman gitu ya. Allah. Kan gitu ya yang saya rasakan hari ini. Ini saya lihat Bang Edwin ini menggebu-gebu ya semangatnya ya. Saya jadi terkagum-kagum gitu ya. Utangnya sudah selesai, bisnisnya luar biasa. Bukan hanya bicara sekedar lunas utang. Bang, emangnya apa yang Abang dapatkan? Apa yang mendapatkan setelah masuk ke MMC ini, Bang? Ini gaya Medan ini ya. Medan. Jadi memang luar biasa kalau orang Medan biar tidak apa kali katanya. Biar tidak apa kali, biar saya jelaskan lah. Iya. Jadi memang MMC ini itu yang tadi saya tadi sempat kasih tahu ya bocorannya ya teman-teman ya. Bahwasanya selama ini yang namanya bisnis ya, apalagi yang punya utang, waduh itu gimana galaunya. Itu saya bisa rasakan lah melihat fakta terindranya ini teman-teman ini ya. Karena saya juga termasuk dulu juga pelaku utang gitu ya. Cuman mungkin qadarullahnya itu saya tidak ketemu MMC di waktu saya, ya memang qadarullah juga gitu ya. Harusnya kalau saya bisa dulunya ketemu MMC, mungkin aset saya banyak yang tidak terjual. Tapi ya udahlah, yang pasti itu masa lalu lah. Tapi yang hari ini yang saya syukurin luar biasa alhamdulillahnya, ketemu dengan para fasilitator, ketemu sama teman-teman yang memang experience-nya itu lebih luar biasa dari saya. Itu saya bisa belajar banyak. Walaupun juga banyak juga workshop pembelajaran yang ada di MMC ini, mulai dari mungkin TTFM ya, mungkin yang namanya MBUBB, MHBHB gitu ya. Wah, itu luar biasa teman-teman. Makanya saya di sini waduh, alhamdulillah merasakan manfaat yang luar biasa untuk saya secara pribadi, apalagi untuk bisnis saya, bahkan untuk keluarga saya juga. Karena yang hari ini yang kita rasakan, waduh, saya kemana-mana ini teman-teman, walaupun istri cuma satu, ini nggak habis-habis nih teman-teman nih, iya kan? Pokoknya kita bikin romantis gitu. Makin romantis. Judul lagunya itu ya kan. Saya jadi terkesima ini dari cerita sahabat kita ini Bang Edwin ini ya. Iya, nyebutkan istrinya satu saja dan dibuat romantis luar biasa. Bang Edwin, ketika sudah tidak punya utang kan tentunya aset mungkin semakin bertambah lah begitu ya dengan meningkatnya omset begitu. Sahabat sekalian, beliau adalah pengusaha tentang air, bagaimana air diolah menjadi air minum. Begitu ya, Pak Edu ya. Bagi sahabat-sahabat di seluruh Indonesia, apalagi Anda yang berada di kota Medan, Sumatera Utara, apabila mengenai air, ya, konsultasi air limbah bahkan air kotor bisa dirubah menjadi air minum, bisa menghubungi Bang Edwin Astro ya. Ini orangnya, silakan nanti bisa langsung hubungi beliau. Bang Edwin, saya mau tanya dong.
Apa yang Bang Edwin begitu rasakan ketika bergabung di MMC dari sisi bisnis setelah tadi disebutkan pernah ikut acara BEMIM, acara apa namanya TTFM itu yang membuat Abang mendapatkan sesuatu itu apa dampaknya terhadap bisnis Abang? Ya, alhamdulillah ya. Selama ini terutama terkait gimana tim ya, karena kan kita nggak mungkin nih kerja sendiri nih, ya kan. Jadi memang ketika tim kita itu bisa mendapatkan suatu mungkin ilmu yang juga kita dapatkan dari pembelajaran yang ada di MMC, nah itu dia. Jadi tim ini dengan juga insya Allah semakin semangat dengan ilmu yang kita berikan. Nah tim inilah yang alhamdulillah hari ini kita bisa jalan-jalan, kan gitu ya. Jalan-jalan kita memang selama ini yang dulunya memang real jalan-jalan, sekarang sambil dakwah. Gitu ya, tapi usaha kita bisa tetap jalan gitu kan. Nah, paling nanti tim kita itu taunya kasih tahu Pak ini udah masuk belum gitu ya kan. Nah, kita approve aja, yes udah gitu ya kan, silahkan tafadhol kirim barangnya. Nah cuman itu doang. Pasti ada konfirmasi Pak sudah masuk atau belum, saya penasaran ini. Masuk atau belum diceritakan dulu dong biar enggak tersembunyi ya. Multitafsir ini. Ini jangan-jangan ditagih kali ya sama supplier. Atau mungkin ada cering-cering yang masuk ke rekening beliau. Ceritain dong Bang, yang masuk tadi apa Bang? Iya, jadi alhamdulillah tim itu setelah kita belajar, tim itu ya seperti yang di sekarang ini kita di kantor KSW ini. Ya kan ada marketing ya, ada sales gitu ya, ada admin ya, kita juga implementasikan juga bisnis kita itu seperti yang diajarkan dari Syariah Wahud ya kepada kita semua pembelajarannya. Nah khusus untuk transferan ya wajib teman-teman ya, nggak boleh tim yang masuk ke rekening mereka gitu. Oh, yang masuk tadi ternyata cring uang yang masuk dari pelanggan yang dibayarkan kepada perusahaan Bang Edwin, begitu Bang ya? Oh iya, baru jelas. Yang masuk tadi ternyata sahabat sekalian itu cering. Gimana coba begini. Cering. Luar biasa. Alhamdulillah kita sudah dapat inspirasi baru nih dari sahabat kita dari Medan, Bang Edwin sudah banyak cerita ya. Dampak atau manfaat setelah bergabung di MMC bukan hanya bicara lunas utang saja, tapi juga bisa mengupgrade bisnisnya semakin melejit dan cering-ceringnya semakin luar biasa. Siapa di antara sahabat sekalian yang bisnisnya ingin melejit dan cering katakan saya. Baik, terima kasih. Kita akan bergeser kepada sebelah Bang Edwin. Kita dengarkan mungkin si Bapak akan memperkenalkan diri dari mana dan nama. Silakan Pak. Terima kasih sama Pak Nardi memberikan kesempatan kepada saya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Haji Muhammad Turmansyah dari Kalimantan Timur, Samarinda. Tentang usaha saya sebagai driver. Driver. Jadi saya sebagai driver dari tahun 73 sampai sekarang. Belum jadi saya. Jadi mendengar utang-utang kalian cukup besar. Saya dulu juga cukup besar rasanya. Utang saya 150 juta. Woi. 190 juta udah cukup Bukan, besar. 150 juta. 150 juta. Merasa besar. Tapi ternyata paling kecil. Ternyata besar itu. Tapi sesuai dengan tahunnya. Nah, waktu itu saya kan kerja di perusahaan, kerja supir di mana-mana, sampai 3 provinsi saya jadi supir. Kalimantan Timur, Selatan, Tengah. Jadi merasa cukup payah. Jadi lalu saya berpikir gimana saya punya sendiri kendaraan gitu nah. Di situ dapatlah tawaran dari tadi si Abang. Dapat pinjaman 150 juta, saya lalu beli truk. Nah, jadi truk tadi saya jalankan. Setelah lunas
Anak saya semakin sekolah semakin gede, anak saya 10 semua. Woi. Satu ya Pak Haji istrinya ya? Satu. Satu istri, anak 10. Dan anaknya ada yang jadi pengusaha ya Pak Haji ya? Kalau pengusaha ya Haji Iya. Mahri anak saya pertama. Oh, anak yang pertama Bu Haji Iya. Mahriawati, Iya. suaminya Mas Bubi ya? Iya, pengusaha juga. Masya Allah di Kalimantan ya. Anak saya yang kedua, ya saya jelaskan sedikit, tapi bukan saya sombong deh. Ya. Saya hanya ngasih tahu. Anak saya yang kedua itu dinas kehutanan. Cuma waktu mau jadi kepala, umurnya kalah. Oh. Meninggal. Tinggal 3 hari lagi mau pelantikan. Rupanya Allah masih sayang, langsung diambil. Sudah meninggal. Masalah utang, saya setelah lunas, saya masih mikir karena saya ini mau menyekolahkan anak apa sih, dapat lagi tawaran karena lunas. Iya. Sudah. Nah, di situ aja. Karena tidak ada apa-apa, malah lancar-lancar aja gitu. Nah, jadi setelah itu saya ambil lagi. Nah, sampai tahun 2017 saya mau berangkat haji, diberangkatkan Haji Maria, mau diberangkatkan. Cuma saya pikir karena saya dulu sekolah saya pendidikan guru agama dulu. Oh iya. Saya pikir ya. Sudah ada pondasi. Ya. Jadi waktu itu saya setiap kalau naik haji orang mampu, kalau saya ada utang saya harus lunas. Gitu aja dulu. Jadi Betul. saya lunasi utang. Jadi sampai sekarang alhamdulillah saya tidak ada utang. Alhamdulillah, masya Allah. Sampai sekarang. Yang umurnya juga sudah cukup sepuh tapi masih energik, masih semangat ya. Jadi disinilah saya tambah gembira, tambah sehat. Jadi kesehatan saya selama ikut di sini bertambah. Masya Allah. Ternyata inspirasi dari beliau ini walaupun sudah sepuh ya, beliau ini bahagia. Jadi bahagia itu ternyata sumber pertama kesehatan dan semangat ya. Tetap semangat Pak Haji ya. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di pertemuan berikut yang akan datang. Terima kasih. Kita terakhir ya, ada sahabat saya sebelah kiri yang paling gagah ini. Ini jangan-jangan juragan juga. Kok terakhir? Iya. Iya, terakhir kan sebelah kiri Oh, saya. betul. Yang lainnya sudah semua. Ada. Iya, karena terakhir beliau gilirannya ya. Baik, kita dengarkan siapa Gerang yang ada di sebelah saya ini. Orangnya gagah seperti jenderal. Silakan Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama mungkin kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di tempat ini, tempat yang sangat sejuk dan sangat istimewa untuk saya. Kami dari ujung timur di Merauke bisa berkumpul bersama saudara-saudara seiman dan insya Allah meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mungkin awal perkenalkan diri. Saya biasa dipanggil Pak Ocang. Cuma nama asli dengan nama panggilan nih sangat jauh nih. Jadi jangan kaget ya. Nama panggil Multazam Ocang, nama asli Multazam Malik. Nama lengkap Multazam Malik. Panggilannya Ocang. Jauh. Coba cerita dikit ini. Apa yang terjadi dengan Ocang? Jadi cerita kenapa bisa dipanggil nama Ocang, dulu almarhum ibu dengan bapak pas waktunya untuk jam haji. Jadi pas saat mau berangkat ternyata lagi mengandung. Mengandung 1 bulan masih bisa diizinkan untuk berangkat. Jalan 2 bulan kalau itu. Jadi ibu itu berdoa di depan Ka'bah. Pas di depan pintu Multazam. Jadi minta memang karena anak pertama, kedua, ketiga itu laki-laki semua. Anak keempat pingin jadi anak perempuan. Nah, ternyata balik sampai lahir ternyata laki-laki. Keluarlah nama Multazam itu karena mintanya di situ. Karena bingung mau kasih nama, karena harapannya perempuan, belum ada ini kan tes apa WSG bisa tahu perempuan atau laki-laki kan. Ya sudah akhirnya keluar laki-laki. Nah, ternyata lahirnya putih kayak orang Cina. Nah, jadi ya, karena tinggalnya di Papua, jadi kulitnya sedikit berubah, Pak. Makanya dipanggilnya Ocang sekarang. Ocang itu kepanjangannya orang Cina Ireng. Itachi lah ya. Iya, Itachi. Hitam apa? tapi Cina. Ah, hitam tapi Cina.
Keren juga ya nama Ocang ini ya, luar biasa ya. Jadi itulah nama Ocang lebih familiar dibanding nama Multazam. Karena nama itu mungkin belum terlalu banyak yang make ya nama Ocang ini. Oke, lanjut. Saya bergerak di bidang jasa, Bang. Oke. Jadi usaha saya baru mulai di 2009. 2009 merintis usaha itu. Sebelumnya memang bergerak di otomotif karena otomotif di wilayah timur kita lihat karena kedekatan, saya perbaiki mungkin mobilnya Pak Narji misalnya. Karena kenal, Bang nanti ya saya bayar. Pakai dulu mencari untuk bisa ini. Jadi kita sudah keluarkan keringat di awal, ternyata belum bisa menikmati hasilnya. Saya coba beralih usaha pulsa, bergerak di bidang pulsa, jualan pulsa di Merauke. Itu mulai dari 2005 sampai 2007. Terus berkembang di situ, mulailah ada dapat info, ada ekspedisi mau dijual. Nah, saya bergerak di jasa ekspedisi muatan laut. Jadi transportasi laut juga ya? Sama dengan Bang Irwan tadi dong berarti? Saya sekarang skupnya udah berubah, jadi sekarang udah namanya JPT. Jasa Pengurusan Transportasi. Jadi di situ kita ada 5 skup bidang jasa transportasi. Ada laut, udara, darat, kereta, dan sungai. Oh, jadi Bang Ocang ini lebih lengkap ini ya. Ada laut dikuasai, udara dikuasai, darat dikuasai. Luar biasa. Jadi bergerak di bidang itu mulai 2009. 2009 di transportasi. Oke. Alhamdulillah berjalan karena kita bergerak di bidang jasa itu kan cash flow-nya saya kira aman-aman aja. Bongkar selesai, tak bayar. Jadi nggak ada yang merasa bermasalah dengan keuangan. Bergaul lah dengan teman-teman. 2012 mulai dikenalkan. Masa punya usaha tapi tidak punya tantangan untuk pinjaman dengan si abang. Wah, ini seru juga nih kalau punya ini karena sudah kali-kali logika. Dapat 1 bulan sekian, bayar setiap bulan sekian. Lebih. Banyak lebihnya insya Allah. Biar tambah semangat. Itu salah satunya juga. Katanya. Ya, itu motivasi dulu. Sebelum kenal MMC. Jadi berjalan 2011 dan 2012 mulai pinjam, lanjut. Jadi utang itu memang betul yang kita dengar sekarang ini. Nggak pernah berkurang. Yang pasti bertambah. Dan ini saya rasakan dari pinjaman saya 500 juta. Itu jangan-jangan TBU tadi ya Bang Ocang? Iya. Utang bertambah. Iya. Bagian daripada tabiat buruk utang, mungkin salah satunya utang itu bertambah. Iya. Ada yang rasa nggak sih ini? Iya. Dan itu pasti. Pasti ya. Oke. Dan saya meningkat terus. Mulai dari 2012 500 juta, naik 2019 puncaknya. Sebentar Bang, saya potong dulu. Kayaknya kok gede amat ya utang pertama bisa 500 juta. Coba inget-inget dong Bang, jujur dong Bang. Bang Ocang harus jujur dengan kita-kita nih. Masa utang pertama langsung 500 miliar? 500 miliar karena sekalian kayaknya nggak mungkin ya. Coba diingat-ingat dulu deh. Mungkin dari utang yang terkecil, mungkin utang dengan pribadi, mungkin utang dengan teman, mungkin ada. Kalau utang dagang ya. Karena biasanya pengambilan pulsa pertama saya bergerak itu kita bisa pembayaran TOP 1 minggu. Nah itu mulai. Tapi dagang, alhamdulillah cash flow-nya baik. Karena pulsa kan tidak begitu repot penanganannya. Jadi berapa yang keluar, berapa yang masuk kita sudah bisa tahu untuk marginnya. Terkait pinjaman pertama itu yang memang mulai start saya mengambil unit truk. Iya. Yang nilainya awal pertama itu kan KUR ya, kredit usaha rakyat itu. Ya itu, yang maksud saya itu. Berapa KUR itu nilainya? Saya mulai ambil 500 juta itu pertama. Langsung 500 juta. Langsung 500 juta karena top paling tertingginya. Karena saya ambil 2 unit kan kurang lebih hampir 700 juta lebih itu. Nah, saya ambil langsung 500 juta, uang 200-nya pakai uang dari perusahaan. Nah, itu mulai kenal utang. Berambah sampai 5,6 miliar. Ya, semua karena pergaulan saya kira. Sebentar Bang Ocang, 5,6 miliar tadi ngomong-ngomong udah selesai atau belum? Alhamdulillah. 1 aset pun tidak ada terjual. 5,6 miliar, 1 aset pun tidak terjual. Alhamdulillah. Kapan tuh selesainya Bang Ocang? Saya selesai 2023. 2023 selesai. Ada utang kakak yang sama-sama di dalam perusahaan itu yang masih tertinggal. Tapi semua uangnya sudah tersiap. Insya Allah balik ini saya coba minta izin sama saudara Haji Nur karena kakak belum ikut
ngaji. Nah, mungkin itu yang perlu ada penguatan dari saya punya saudara ini supaya bisa mengingatkan beliau karena jangan ditunda. Kalau sudah ada Utang dengan si abang atau dengan perbankan sudah selesai semua ya? Sudah tidak ada utang. kalau untuk saya sudah selesai, tinggal kakak dengan ini karena atas nama perusahaan saya. Iya. Tadi Bang Ocang cerita tabiat buruk utang ya, ada di buku merah yang ada di depan saya itu salah satunya utang itu bertambah. Kita mau tanya jujur nggak dia? Bang Ocang waktu pada saat punya utang itu, usaha lagi berkembang punya utang, ada nggak problem dengan ya pasangan itu? Ini sedikit unik nih. Jadi saya memang di keluarga dari 5 bersaudara, adik perempuan sudah meninggal 2017. Kita memang dunia sosialnya memang tinggi, Pak. Kita wilayah timur, terutama almarhum Bapak kan imam Masjid Raya di Masjid Merauke 23 tahun. Jadi kedekatan kita dengan masyarakat sana itu sangat tinggi. Baru almarhum kan melatih kita sosial dengan orang itu lebih loyal lah, kita loyal untuk hal itu. Tapi dalam kehidupan saya merasa banyak masalah yang saya dapat, terutama ya musibah intinya. Yang paling banyak musibah yang kita dapat, dan itu semua hanya uang yang harus kita keluarkan. Apapun itu cara kita, kakak bikin masalah tentang apa kredit ke istilahnya kakak kan domisili di Surabaya. Rata-rata orang-orang dari Papua ini punya modal, tapi nggak punya orang untuk bisa ambil kendaraan di Jawa. Lewatlah nama kakak saya itu bermasalah. Terus lanjut lagi mobil yang saya ambil kena musibah, kecelakaan. Dan kecelakaan itu lucunya, ya maksudnya di dalam saya punya pikiran, kok bisa terjadi? Mobilnya mobil saya semua yang kecelakaan. Iya, sama-sama mobil. Jadi depan ngerem, di belakang nabrak. Jadi tapi alhamdulillah nggak ada korban jiwa, cuman ya itu. Mobilnya rusak semua. Jadi kali-kali logika yang tadi saya bilang itu, Bang, ya itu sudah dihabiskan dengan cara itu. Saya merasa kok bosan saya, jenuh. Jadi mungkin ada 3 kasus yang saya lihat di komunitas kita di MMC ini. Kasus pertama, dia punya utang sama abang, tapi baik-baik saja dengan usahanya, tapi dikasih hidayah, alhamdulillah hijrah. Yang kedua, ini lumayan banyak saya ketemu, dia punya utang, baik-baik saja usahanya, tapi sudah capek cari uang pagi siang malam, bingung, pokoknya tiap bulan harus kumpulkan uang untuk bayar utang. Itu yang kedua yang saya ada ketemu, tapi dapat hidayah, hijrah. Yang paling banyak lagi saya ketemu, ini yang ketiga. Sudah rumah tangganya berantakan, usahanya sudah tidak tahu bagaimana. Itu yang paling banyak saya ketemu. Dan alhamdulillah kasih daya. Utang tidak lunas-lunas. Tapi tiga ini saya bagian keduanya, alhamdulillah. Ternyata dari 3 ini tadi, Bang Ocang nomor 2 ya. Capek cari uang pagi siang malam, kumpul uang kok. Cuman hanya urus di itu aja. Jadi tiap bulan hanya kumpul untuk itu. Tapi mau keluar, mau kemana-mana, saya jujur terkunci kita di Merauke. Mau tinggalin rumah itu sampai 3-4 hari itu udah rasa tidak tenang. Karena harus atur keuangannya itu. Karena sangkem itunya kita. Kita betul-betul kita jadi budaknya lah kurang lebih. Itu dulu Bang Ocang. Dulu. Kalau sekarang gimana ceritanya nih? Masya Allah. Saya alhamdulillah setelah melalui itu, Bang, teman-teman, betul-betul ilmu yang saya dapatkan dari MMC. Awal saya pertama kenal MTR nih, saya bilang yang kenalkan saya ini kan Pak Jasis. Jadi saya dulu mondok ini, tapi mondok sekolahnya di luar, tinggalnya di pondok gitu. Jadi saya bilang, sudah saya ini pondok, kita duduk 1 kali 24 jam, insya Allah saya juga bisa nyambung itu apa yang sampean maksudkan. Dia perkenalkan MTR ke saya nih. Saya bilang, ini pasti marketing MTR, minta maaf. Pak Jasis sekali lagi minta maaf. Saya udah susun sama beliau, minta maaf. Jadi saya bilang, ini marketingnya ini. Karena, minta maaf, kita punya utang. Kita ini sudah susah untuk nyicil nih. Karena bulan ini sudah tidak tahu bagaimana cari uang untuk menyelesaikan. Karena titik nadi terakhir kemarin saya itu di 2018 akhir. Itu saya sudah merasa udah betul-betul titik nadi terakhir saya sudah. Kalau 2019 saya belum dikasih petunjuk sama Allah, habis saya. Habis, maksudnya saya tidak tahu mau bayar pakai apa lagi lah. Itu. Jadi singkat cerita, tadi mana ya? Sudah gak Marketing MTR tadi. Ya. Jadi setelah ngobrol dengan beliau, ini saya pertama ikut memang PBTR, Pak. Medan lagi. Belum, masih di ini. Saya PBTR di di Bogor, bukan di apa yang ada mallnya itu.
Botani. Nah, di situ pertama sama-sama kakak. Jadi pertama berangkat ini memang kakak tidak niat. Maksudnya karena mau berangkat pun jujur kita ini punya masalah dengan utang. Mau bayar saja sudah susah. Ini mau ikut kegiatannya harus berbayar. Baru minta maaf dari ujung timur kan sudah tahu. Kita nih kalau berangkat ke Jakarta ini ya minta maaf apalagi peak season itu ya akhir tahun waktu itu. Jujur bingung, uang tidak ada, sampai kakak pun diam-diam harus jual sapi. Gak ngomong ke saya, bayangin. Tapi saya sudah, maksudnya kita ya bismillah, karena lillahi ta'ala kita coba berusaha dengan wasilah ini mudah-mudahan dapat petunjuk yang betul. Alhamdulillah, betul-betul apa yang kita dapat pertama ketemu di PBTR itu, saya merasa sudah kuat di situ. Ternyata habis PBTR 4 hari, 2 hari kemudian tuh ada kegiatan lagi di Pekanbaru, Riau. Nah disitulah saya diikutkan SMA TR pertama. Bayangin kita ini mungkin Allah punya rencana ya. Saya dari ujung timur, disadarkan ada di Pekanbaru ini saya bingung kadang-kadang. Maksudnya setelah pikir, kok bisa ya saya dari ujung timur. Maksudnya dibanding teman-teman yang di Merauke yang kita buat kegiatan TBE di Merauke, SMA TR di Merauke, mereka cukup ringan. Mungkin itu saya perjuangan ini. Jadi perjuangan dakwah itu jangan kita kendor dengan kita punya apa yang kita lakukan. Kalau kita niatkan memang karena Allah Ta'ala, insya Allah Allah bukakan jalan. Dan betul, saya merasakan Allah tuh maha kaya. Dulu saya tuh dengan istri minta maaf, ya mungkin istri saya perjuangan untuk mendapat rumah di Merauke sama rumah di Makassar itu kan butuh perjuangan yang cukup panjang. Tiba-tiba disampaikan lepas kemelekatan, jual itu rumah. Kita rasa tertekan kayaknya, minta maaf. Enak sekali. Kita sudah menuntut ilmu jauh-jauh, uang habis banyak, terus sampai suruh jual. Ini tidak salah kan? Betul memang kalau untuk cepat selesaikan memang harus cara itu. Tapi betul. Jadi kembali yang tadi Bang Edwin sama Bang Iksan sampaikan, Mr. X sampaikan tuh betul. Lepas kemelekatan tuh salah satu hal yang betul-betul kita ikhlas. Kalau ikhlas dari hati, insya Allah jalan apapun Allah buka. Itu ternyata jadi salah satu. Sama ini sama kalau bisa jangan sendiri. Harapan saya tuh kalau memang mau ikut kegiatan MMC, ayo sama istri. Karena memang istri salah satu penguat kita. Bagaimana kalau kita mau minta maaf ya, bersatu kamar itu kita satu frekuensi dan kita nggak rasa ada kenikmatan yang kita dapat. Tapi setelah ikut itu, saya merasa kayak pengantin baru. Takbir! Bang Ocang luar biasa ya. Alhamdulillah banyak inspirasi ya. Tadi sudah disimak, sudah diceritakan panjang lebar perjalanan hijrah beliau dan alhamdulillah beliau juga sudah dapat gelar LC dan alhamdulillah selalu diberikan kemudahan dan dimudahkan urusan kita semua. Dan bagi sahabat-sahabat dimanapun Anda berada yang hari ini masih terlilit dengan utang, Anda bisa dapatkan buku merah ini yang ada di tangan saya ini di toko buku Gramedia dimanapun Anda berada. Insya Allah sudah ready. Baik sahabat sekalian, sudah hampir 2 jam kita nggak kerasa bincang-bincang. Hampir 2 jam. Iya. Ini jam 12 yang langsung. Dan tidak terasa ya. Dan alhamdulillah kita cukup semuanya sudah menyampaikan inspirasinya dari berbagai latar belakang bisnis dan ya tentunya utangnya juga macam-macam. Bagi sahabat sekalian yang hari ini belum kenal dengan MMC, Anda bisa menghubungi pegiat MMC di seluruh Indonesia. Di setiap kota insya Allah ada pegiat MMC atau Anda bisa Google searching begitu, MTR Milliarder Club, Masyarakat Tanpa Riba Milliarder Club. Baik, terima kasih sahabat sekalian atas kehadiran bapak-bapak yang sudah meluangkan waktu ke sini dari Papua, dari Medan, dari Semarang, dari Kalimantan ya. Alhamdulillah saya sendiri dari Sumatera juga, dari Lampung, Bang Edwin dari Medan, dan mungkin kita akan pamitan. Mudah-mudahan perjalanan pulang kita nanti mendapatkan kelancaran dan keselamatan. Baik sahabat sekalian, salam cash, salam lunas dari MMC. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.